واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu tali Islam, yaitu la ilaha illallah. Ini masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk ya pada pekan kemarin tentang syaratnya. Ada berapa bang? Ada 7 ya. Sebagaimana yang dibuatkan syairnya, bait syairnya oleh Al-Hafiz Al-Hakami ya. Beliau mengatakan syaratnya itulah al-ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Jadi yang pertama adalah syaratnya al-ilmu, ilmu, wal yaqinu, yaqin, wal qabulu, qabul. Ilmu itu ya pengetahuan tentang la ilaha illallah, kemudian keyakinan, kemudian penerimaan, wal inqiyadu, dan tunduk ya kepada la ilaha illallah itu. Kemudian beliau mengatakan fadri ma aqul, ya fahamilah apa yang akan aku katakan. Wasidqu, kemudian yang keempat adalah kejujuran, yang kelima wal ikhlas, keikhlasan, ya yang ketujuh wal mahabbah, dan mencintai. Ini Pak ya, 7 dari syarat la ilallah. Ini yang telah kita baca tentang penjelasannya oleh Syekh Said Nuslan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Berkata penulis yang semoga dijaga oleh Allah dan Allah pelihara beliau, dan semoga kita bisa memperoleh ilmu beliau dan beliau juga mengambil manfaat dari ilmu yang telah beliau ajarkan. Allah berikan kebahagiaan bagi beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala, beliau berkata, wa amma syartu tsani, syarat yang pertama sudah al-ilmu Pak ya. Al-munafilil jahli, ilmu yang menafikan ketidaktahuan, kebodohan. Jadi kalau orang tahu makna la ilaha illallah, berarti dia jauh dari yang namanya jahil bi makna la ilaha illallah, terhadap makna la ilaha illallah. Dan telah kita bahas la ilaha illallah itu maknanya apa Pak? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar. Ini Pak ya, la ma'buda bihaqqin itu. Yang disembah banyak namun tidak benar, batil. Ada orang yang menyembah Buddha, ada orang Nasrani menyembah Nabi Isa ya. Kemudian orang-orang musyrikin, mereka banyak menyembah patung-patung berhala, namun sesembahan itu sesembahan batilah. Sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah illallah, kecuali Allah saja. Ini maknanya kemarin. Kemudian yang kedua, syarat la ilaha illallah itu Pak adalah al-yaqin. Kita mesti yakin. Yakin itu Pak adalah kita membenarkan dalam hati kita, mempercayai 100%. La ya'tarihi birraib wala taraddud, yang tidak diikuti dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Betul-betul kita yakin dengan la ilaha illallah seyakin-yakinnya gitu Pak. Fal yaqinu, dan yang dimaksud dengan yakin kata penulis, wa huwa an yantiqa bisyahadati, seseorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Atau kalau dia masuk Islam Pak ya, muallaf istilah kita, ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia ucapkan itu an yaqinin, dengan keyakinan, jazimin, yang mantap, yang kokoh, yang kuat, yang tidak ada sedikit pun celah keraguan di dalamnya. Jadi betul-betul yakin, seyakin-yakinnya Pak. Tidak boleh ragu, benar tidak ya yang saya ucapkan, tidak boleh. Harus yakin, harus betul-betul ya 100%. Atau ya kalau yang ada yang lebih kuat lagi, yang lebih lagi daripada 100% lebih, ya harus
keyakinan itu. Ya, kalau orang Arab mengatakan mi'ah fil mi'ah syai', nah al-yaqin mi'ah fil mi'ah, nah yakin betul 100%. Ya, tidak boleh ada sedikit pun rasa ragu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, yatma'innu qalbuhu ilaihi, dan hatinya tenang. Ketika dia mengucapkan itu Pak, hatinya tenang. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, hatinya tenang, yakin, mantap, tidak ada kebimbangan dan tidak ada kegelisahan ketika mengucapkan. Itulah orang-orang yang betul-betul imannya ya benar. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah tersebut. Duna tasarrubi syai'in minasyukuk, tidak ada sedikit pun keraguan yang menimpanya. Tidak ada masuk Pak. Kalau was-was tentu ada Pak, karena syaitan akan senantiasa membisikkan was-was, namun dia lawan. Ya, dia lawan was-was itu Pak. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan itu ya akan membisik-bisikkan was-was ke dalam hati seseorang, ya sampai syaitan itu ya menyuruh kita mengucapkan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Yang menciptakan kita kan Allah gitu ya. Sampai-sampai syaitan seperti itu Pak. Salah satu tipu daya syaitan, salah satu bisikan syaitan untuk menyesatkan kita dan untuk mengkafirkan kita. Jadi syaitan ini ma'asyiral muslimin adalah ya kepalanya misionaris ya. Kalau misionaris itu adalah yang ingin suatu lembaga atau suatu gerakan untuk memurtadkan umat Islam, maka kepala mereka adalah syaitan. Karena syaitan itulah yang memiliki visi dan misi bagaimana supaya manusia itu murtad ya, keluar dari agama Islam. Ini ya tujuan daripada syaitan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada bisikan yang seperti itu Pak, harus wajib kita tolak. Ya, wajib kita tolak. Berarti itu adalah dari syaitan dan itu adalah kesesatan, bisikan tipu daya yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Ini masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka mestilah mantap ya dalam hatinya. Dan hatinya senang Pak. Hatinya lapang, hatinya tenang ketika mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Wa ya'taqidu sihhata ma yaquluhu min aqiyatin ilahiyatillah ta'ala wa butlani ilahiyati ma'adahu. Kemudian dia meyakini ya kesahan apa yang dia ucapkan, sahih apa yang dia katakan. Dia yakini ketika dia mengatakan la ilaha illallah, ya dia betul-betul meyakini apa yang dia katakan itu adalah hak, adalah kebenaran. Dan apa yang dia katakan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah dalam uluhiyah. Haknya Allah yang mana Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia kenal la ilaha illallah itu Pak lebih kepada tauhid ibadah atau tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dari seluruh persembahan atau peribadahan yang kita kerjakan. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa butlani ilahiyati ma'ada, dan meyakini batilnya gitu ya. Meyakini batilnya setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka keyakinan kita membenarkan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan kita ketika mengucapkan itu meyakini dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang mantap bahwasanya batil setiap yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah konsekuensi dari la ilaha illallah yang kita selalu ucapkan. Jadi la ilaha illallah itu Pak, itu syarat sah ad-dukhul fil Islam. Siapapun yang masuk Islam Pak,
wajib. Dia mengatakan kan itu syarat sah. Kalau orang ingin masuk Islam yang tadinya non muslim ya, ingin masuk Islam, kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah nggak sah. Kemudian yang kedua, dia mesti mengilmui, memahami apa yang diucapkan. Maka untuk itu Pak, orang yang menjadi pembimbing mu'alaf ini mesti paham makna la ilaha illallah, mesti diterangkan sedikit gitu, sehingga orang yang akan masuk Islam itu dia paham betul yang dia ucapkan, dan dia berusaha meyakinkan mu'alaf itu dengan makna yang telah disampaikan. La ilaha illallah ini maknanya seperti ini. Bapak mesti meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah secara benar, dan Bapak meyakini hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang benar. Adapun Tuhan yang dianggap Tuhan sekarang ini, itu adalah Tuhan yang batil, ya, Tuhan yang palsu. Hanya Allah Azza wa Jalla lah yang berhak, yang layak disembah satu-satunya. Kemudian Bapak meyakini Rasulullah itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi orang yang membimbing mu'alaf itu Pak, ya mestilah orang yang juga memahami, mengetahui tentang la ilaha illallah. Ini pentingnya kita mempelajari tentang la ilaha illallah ini. Ini ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian penulis kitab ini melanjutkan, wa annahu la yajuzu an yasrifa li ghairi syai'an min anwa'it ta'alluhi wa ta'abbudi. Dan sesungguhnya tidak boleh seseorang memberikan, memalingkan kepada selain Allah sesuatu dari jenis-jenis ya penyembahan dan peribadahan. Jadi tidak dibolehkan Pak ya. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah yang kita ucapkan itu. Makanya kita tidak boleh seseorang itu memberikan peribadahannya kepada selain Allah, memberikan ibadahnya kepada selain Allah, apapun jenis ibadah. Contoh ibadah sujud, sujud itu ibadah. Makanya sujud itu dalam Islam tidak boleh kepada selain Allah. Sehingga dalam agama Islam sujud itu ibadah. Sehingga kalau ada orang yang sujud kepada selain Allah Pak, ya, maka ini diantara ya jenis kesyirikan itu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa Pak? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ya kan? La tasjudu lisyamsi, jangan kalian sujud kepada matahari, wala lil qamar, dan jangan pula kalian sujud kepada bulan, karena itu adalah perbuatan syirik. Demikian juga kepada manusia, tidak boleh kita sujud karena sujud ibadah, dan memberikan atau memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini masuk ke dalam jenis syirik dalam peribadahan. Bismillah. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka tatkala ada orang yang berdoa kepada selain Allah, ini diantara jenis syirik. Maka ulama memasukkan ini ke dalam ya diantara bentuk syirik besar itu adalah asyirku fid du'a, syirik dalam berdoa. Karena doa itu ibadah ya, maka berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik. Karena doa itu maksudnya apa Pak? Tentu kalau doa itu adalah permintaan, ini khusus ya dari hamba kepada Allah, itu namanya doa. Tapi kalau seandainya minta dari Allah kepada kita, itu namanya amr, perintah. Dari kita kepada Allah namanya doa, namun dari Allah memerintahkan kita, ya itu namanya apa Pak? Al-amru, ya perintah. Tapi kalau sesama kita, itu namanya apa Pak? Dalam bahasa Arabnya al-iltimas, ya itu sesama manusia. Jadi yang dikatakan syirik itu adalah ketika sesuatu permintaan itu yang seharusnya untuk Allah namun diberikan kepada selain Allah, maka jatuh ke dalam syirik. Karena syirik itu ya makna secara bahasanya adalah at-taswiyatu baina syai'ain, itu syirik Pak ya, menyamakan antara dua perkara. Dan syirik kepada Allah itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik ya, makna syirik itu dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dalam kitab Usulul Iman ya, fi dhail kitab wa sunnah yang disusun oleh
jam'un ya atau nukhbatun minal ulama fi Saudiyah di Arab Saudi. Maka yang dimaksud dengan syirik itu adalah taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah billah, dengan Allah. Jadi syirik itu Pak ada bentuk penyamaan, ada unsur penyamaan. Yang kita samakan apa Pak? Selain Allah dengan siapa? Dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Doa itu khusus bagi Allah. Jadi kalau ada orang ya berdoanya kepada selain Allah, berarti apa Pak? Berarti dia telah mempersekutukan Allah. Contoh ya, pergi orang ke kuburan orang soleh ya, ketika datang di kuburan itu dia mengatakan madad ya syekh ya. Orang Syiah mereka suka mengatakan apa? Madad ya Husain, madad ya Husain. Itu bisa Bapak lihat di YouTube itu. Ketik aja ya, madad ya Husain. Seolah-olah ya Syekh. Nah, begitulah ya bentuk kesyirikan yang dianggap biasa saja. Mereka anggap itu mimbabit tawassul ya. Mereka anggap itu adalah kita sedang bertawasul. Karena kalau kita langsung berdoa kepada Allah tidak bisa katanya Pak. Batu asamu Jawa pai menghadap Pak Jokowi. Tidak bisa ada Pak katanya. Harus kita melalui siapa Pak? Melalui perantara, ajudannya. Harus ada ordal Pak, orang dalam. Kalau nggak itu nggak bisa. Nah, maka kita luruskan. Kalau seperti itu keyakinan Bapak, berarti Bapak telah menyamakan Allah dengan makhluk. Itu yang pertama, ya kan? Seolah-olah kita berdoa kepada Allah ini sama dengan menghadap Jokowi. Berarti ada unsur ya at-taswiyah ya, penyamaan ya antara Allah dan makhluk, dan ini juga syirik Pak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah adalah as-sami' yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Jadi kalau ada orang yang syubhatnya seperti itu, alasannya seperti itu Pak, maka yang pertama sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang kedua, Allah itu mampu Pak tanpa perantara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Apabila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentangku wahai Muhammad, fa inni qarib, maka ucapkanlah, sampaikanlah, sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an ya. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Jadi yang namanya dekat nggak butuh dengan perantara. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian telah berfirman, Allah mengatakan langsung, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah tidak mengatakan berdoalah kepada selainku, tidak. Allah mengatakan berdoa langsung, kata Allah, langsung kepadaku. Astajib lakum. Ini Pak, lihat jawabnya ya. Lihat jawab ya, orang yang berdoa langsung kepada Allah akan Allah kabulkan. Maka kita langsung, nggak butuh kita minta kepada orang yang sudah wafat. Nanti keyakinan kita nanti orang yang sudah wafat ini ya yang menyampaikan kepada Allah. Sehingga ada sebagian orang Pak, mereka mengatakan seperti ini, wahai syekh ya, tolonglah doakan kepada Allah. Artinya dia minta kepada syekhnya dulu, supaya syekhnya itu apa? Nanti menyuruh Allah yang tidak mau dia langsung gitu. Ini Pak, ini dikatakan oleh para ulama, inilah yang dimaksud dengan at-tawassul syirki. Tawasul yang sifatnya apa? Syirik. Tawasul itu ada yang sunnah ada. Seperti kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah gitu. Walillahil asmaul husna, kata Allah dalam surah Al-A'raf ya. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang baik, yang sempurna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah biha. Ba itu bahasa babiyah. Ya, dengan sebab itu. Ya, dengan perantara nama-nama Allah. Boleh. Atau kita berdoa kepada Allah bi'a'malina as-salihah, dengan amal soleh yang kita lakukan. Seperti hadis ya dalam Sahih Al-Bukhari tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Maka ketiga-tiganya menyebutkan amal solehnya, kemudian di akhir mereka curhat kepada Allah ya,
Mereka mengatakan, kalau seandainya kami ikhlas, aku ikhlas ya Allah ketika melakukan amal saleh itu, selamatkan kami dari gua ini. Ini diperbolehkan. Atau meminta doa kepada orang yang syaratnya hayyan, ayyakuna hayyan, ya, orang itu masih hidup. Kemudian hadiran, ya, hadir dia. Kemudian dia mampu untuk mendoakan kita. Itu boleh, Pak, karena ada dalilnya, ada keterangannya, ada petunjuknya dari Nabi yang mulia SAW. Adapun kita berdoa kepada orang wafat, minta rezeki, minta disembuhkan kepada selain Allah, inilah yang dimaksud dengan apa, Pak? Syirik itu. Maka kita jauhi perbuatan ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena syirik itu, Pak, bisa membatalkan la ilaha illallah. Ntar akan dibahas oleh beliau, pembatal la ilaha illallah itu syirik besar. Kemudian apalagi kufur besar, kemudian nifak besar. Ini tiga hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah dan seluruh nawaqidul Islam. Makanya nanti beliau akan membahas di akhir kitab kecil ini tentang nawaqidul Islam. Karena nawaqidul Islam, pembatal Islam, itu arti nawaqidul Islam, Bapak ya. Pembatal Islam itu bisa membatalkan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, faqad rawa Muslimun fi sahihi, dan sungguh telah meriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam sahih Muslim, bisanadi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, ya, bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Ini hadis sahih akhrajahu Muslim. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 27. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Ini Nabi, Pak ya, Nabi saja bersaksi beliau. La ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah secara benar, Tuhan yang benar, ya, illallah, kecuali Allah. Wa anni, dan aku mempersaksikan diriku Rasulullah, adalah utusan Allah. La yalqallaha, tidaklah bertemu dengan Allah, bihima, dengan dua keyakinan ini, abdun, seorang hamba, ghaira syakin, dan dia dalam keadaan tidak ragu, tidak syak, tidak ragu sedikit pun. Dengan dua itu apa, Pak? Yang pertama dengan la ilaha illallah, yang kedua dengan apa, Pak? Dengan wa anna Muhammadan Rasulullah, dengan dua kalimat syahadat. Jadi Rasul mengatakan tidaklah bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat orang yang mengucapkan, dan ketika dia mengucapkan ghaira syakin, dia tidak ragu sedikit pun, fihima, dalam kedua yang diucapkan tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilallah itu syaratnya apa, Pak? Harus diucapkan dengan apa, Pak? Dengan apa, Pak? Ya, yakin, nggak boleh ragu-ragu. Ya, tidak boleh ragu-ragu. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa an Abi Hurairah, masih dari hadis sahabat, ya, perawinya Abu Hurairah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqaita wara'a hadzal ha'id yashhadu la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Ini juga hadis sahih akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 31. Kata Nabi kepada sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, man laqaita, siapa saja
yang engkau temui wahai Abu Hurairah wara'a hadal haid, di belakang dinding ini, yashhadu an la ilaha illallah, dan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mempersaksikan la ilaha illallah, mustaiqinan biha, dengan yakin, ya, dengan tidak ada ragu sedikit pun, biha, dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu, qalbu, hatinya tidak ada ragu, Pak, betul-betul yakin seyakin-yakinnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira dengan surga. Artinya itu orang bakal masuk surga. Maka ini pentingnya, Pak, la ilallah itu, karena la ilallah itu, Pak, miftahul jannah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih, ahadut tabi'in, salah seorang ulama tabi'in, Al-Imam, ya, Wahab bin Munabbih. Kata beliau, ya, bahwasanya la ilallah itu adalah miftahul jannah, wa laysa miftahun illa lahu asnanun, kata beliau. Kata Wahab al-Munabbih, Pak, kunci surga itu adalah la ilallah, dan tidak ada yang dikatakan kunci, ya Pak, ya, kecuali ada gigi-giginya, ada apanya, Pak, geriginya. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya, yang dimaksud dengan gerigi kunci dari la ilallah itu adalah, itulah syaratnya tuh, Pak. Nah, faman ata biha, barang siapa yang, ya, yang datang dengan membawa syaratnya, Pak, futihalahu, maka akan bisa dia buka pintu surga dengan kunci la ilallah itu, karena, ya kan, kuncinya masih bagus, ya kan, gigi-giginya masih utuh. Fa'illa, kalau seandainya tidak seperti itu, lam yuftah lahu, maka tidak akan bisa dibukakan pintu surga itu. Kenapa, Pak? Karena dia hanya sekedar mengucapkannya saja, tidak, ya, melengkapi persyaratan. Ini pentingnya kita mengkaji syaratnya. Maka syarat yang pertama ilmu, Pak. Wajib seorang itu, ya, mengilmuinya, dan Allah telah mewajibkan kita untuk mempelajari, mengilmui makna la ilaha illallah. Sebagaimana dalilnya kemarin kita bahas, Pak, ya, firman Allah dalam surah Muhammad ayat berapa, Bang? 19, ya. Apa kata Allah? Fa'lam. Ini fil amr, Pak, ya, perintah itu. Fa'lam, ilmuilah, kata Allah. Allah menyuruh kita nih, Pak, ya. Allah memerintahkan kita untuk mengkajinya, mengilmuinya. Ilmuilah, kata Allah, pelajarilah. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar, tidak ada Tuhan selain Allah yang benar, gitu, ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sendiri yang memberitakan kita, mewajibkan kita untuk, ya, mempelajari la ilaha illallah. Sehingga, Pak, kalau awak tidak mempelajarinya, Pak, berdosa, Pak. Yang namanya wajib itu, Pak, kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak berdosa kita. Dima kita tahu itu wajib, Pak? Nah, kembali kepada kitab ilmu usul fikih, gitu, ya. Karena dalam ayat itu perintah fa'lam. Dalam ilmu usul fikih dikatakan al-amru yaqtadil wujub. Itu pada dasarnya seperti itu. Setiap perintah Allah itu atau Rasulullah, ya, pada dasarnya maknanya apa, Pak? Memberikan hukum apa, Pak? Hukum wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad Said Ruslan berkata, fahadha huwa syartus tsani, inilah syarat yang kedua itu. Apa syarat yang kedua tadi, Bang? Al-yaqin. Nah, fahadha huwa syartus tsani min syuruti la ilaha illallah, inilah syarat yang kedua dari syarat-syarat la ilaha illallah. Al-awwalu, yang pertama, ya, al-ilmu, annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Makna dari la ilallah itu adalah tidak ada yang berhak disembah, tidak ada ma'bud yang hak. Ma'bud itu artinya sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Wa annahu yajibu ifradullah, dan wajib mengesahkan Allah tabaraka wa taala.
bil ibadati az-zahirati wal batinah, dengan segala ibadah, baik ibadah yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena ada ibadah yang tampak seperti sholat kan tampak apa ya? Ini namanya ibadah perbuatan, atau istilah para ulama dengan ibadah fi'liyah. Ini yang tampak. Dan ada loh ibadah itu yang tadangan. Itu namanya ibadah qauliyah, ibadah yang berupa qaul, ucapan. Dan ada pula ibadah hati, ya. Itulah yang disebut dengan ibadah batinah atau qalbiyah, ibadah yang terpusat di hati. Dan ini yang paling besar itu, Pak. Contoh ikhlas. Ikhlas itu letaknya di mana, Pak? Di hati. Orang bisa saja ya menampilkan sebuah ibadah, ya kelihatan rajin, tapi wallahu alam kita nggak tahu ikhlas atau tidak. Karena yang tahu ikhlas itu siapa, Pak? Allah. Dan kita tidak boleh juga menerka-nerka orang, karena itu perkara gaib. Si fulan dah ikhlas, tidak boleh juga, Pak. Nah, karena ada kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama ketika kita menilai orang itu ada. Bagaimana kaidahnya, Pak? Nahkumu bidzawahir, itu kaidahnya. Kita menghukum orang itu zahirnya. Kalau orang itu sholat, masya Allah bagus, kita berhusnuzon. Tidak boleh kita ria, mungkin tidak boleh. Karena kaidahnya kita ketika melihat orang itu, Pak, kita lihat secara zahirnya. Wa natawalla ilallahi as-sarair, kayak gitu. Dan kita serahkan kepada Allah ya perkara sirnya, perkara hatinya, ya perkara yang kita tidak ketahui, yang tidak kita lihat secara zahirnya. Maka tidak boleh dalam hal ini kita su'uzon. Ada orang mau sholat, alhamdulillah, itu ria saja bapak itu, nggak boleh, ya. Itu cari muka aja sholat bapak itu, kan nggak tahu kita niat. Nggak boleh kita menghukumi niat orang. Karena ya kita hanya diperintahkan menghukumi orang secara zahirnya saja. Ya. Adapun secara batin, maka yang tahu orang itu dan Allah. Maka kita serahkan kepada Allah itu. Wa natawalla ilallahi as-sarair, kan gitu. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Azan, Bang? Belum ya? Nah, kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, wasani, kemudian syarat yang kedua, ayyakuna liyaqinu qa'iman fil qalbi ala hadzal amr. Hendaknya yakin itu tegak dalam hati dalam permasalahan ini. Hendaknya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu di atas keyakinan. Tidak hanya dia ucapkan dengan lisannya, namun hatinya meyakini dengan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, seperti itu, Pak, ya, yang Allah muliakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Innamal mu'minun. Lihat, Pak, ada kata-kata innama di sini. Karena innama ini, Pak, ini memberikan makna pengkhususan, pembatasan. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Kata Allah, Pak, hanya saja, sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman itu sifatnya, orang yang dikatakan orang beriman itu sifatnya itu ini saja, gitu ya. Apa itu? Alladzina amanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu, enggak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Ya, tidak ada dia mengatakan benar enggak ya, enggak ada itu, Pak, ya. Ya. Maka dia betul-betul yakin seyakin-yakinnya. Ya, yakin seyakin-yakinnya dengan la ilallah yang dia ucapkan. Inilah sifat orang yang beriman yang sebenarnya. Kemudian wajahadu bi amwali, mereka berjihad, berupaya bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama ini dengan harta-harta dan diri-diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian Allah di akhir ayat ini mengatakan ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur itu. Jadi orang-orang beriman yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian gak ragu dia. Summa lam yartabu. Tidak ada keraguan, Pak. Inilah diantara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan syarat yang kedua dari la ilallah itu apa, Bang? Ya, yakin. Jadi orang yang mengucapkannya, Pak, nggak boleh ragu, itu intinya. Haruslah selalu yakin
Dan ingat, syaitan akan senantiasa apa? Ya, akan senantiasa menggoda kita. Baik itu syaitan dari golongan jin maupun manusia. Sekarang naudzubillah apa? Pemurtadan luar biasa. Bahkan kemarin tadi saya dapat di grup ya berita lagi ya bahwasanya beberapa ratus orang di Lombok murtad. Ya. Hanya karena diiming-imingi dengan Indomie saja. Iya, Pak. Oleh pelancong. Ini hati-hati Pak ya. Ya, orang pelancong yang ke Bali itu mereka ternyata misinya tidak hanya rekreasi saja, namun ada misi untuk memurtadkan, misionaris ya, umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Karena Indomie aja rela dia apa? Ikut ajaran ya kufur, ajaran Nasrani. Dan mereka sudah menerima katanya ya Yesus itu sebagai naudzubillah, yang mereka sangka sebagai anak Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ini Pak ya, lagi ini di grup dai pedalaman lagi viral dia. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini pentingnya Pak ya, kita mempelajari tauhid ini untuk menguatkan iman kita. Ya, untuk mengokohkan iman kita, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah matikan kita di atas kalimat tauhid. Amin amin ya rabbal alamin. Azan ya thayyib, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan ya tausiah kita atau pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk kepada syarat yang ketiga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.